Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat puding lapis lagi. Yang pertama kita siapkan wadah lebih besar, lalu masukkan 3 butir kuning telur dan masukkan susu kental manis sebanyak 150 gram. Untuk yang suka manis boleh susunya ditambahkan ya. Dan tambahkan 100 gram mentega yang sudah dicairkan sebanyak 100 gram. Tambahkan vanili susu 1/4 sendok teh. Dan ini kita aduk rata. Setelah rata, lalu ini kita sisihkan. Siapkan panci, lalu masukkan agar-agar sebanyak 1 bungkus. Ini aku pakai agar-agar tanpa rasa. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Ini kita aduk rata. Dan tambahkan air sebanyak 600 ml. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, lalu masukkan bahan adonan yang tadi kita buat. Ini kita ambil 1 sendok sayur, lalu kita masukkan ke dalam wadah mentega. Aduk rata, lalu kita tuang ke dalam panci. Ini kita aduk cepat ya. Dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini boleh kita angkat. Untuk loyang, di sini aku pakai loyang ukuran 16 x 16, sudah aku basahi menggunakan air matang. Dan untuk adonan, ini aku dapatnya 1 liter, ini mau aku bagi jadi 2 bagian. Jadi aku tuang ke dalam loyang sebanyak 500 ml. Untuk sisanya 500 ml ini kita biarkan di dalam gelas takar aja. Untuk puding ini kita biarkan sampai set ya. Sambil nunggu pudingnya set, kita siapkan panci, lalu masukkan 1 sendok makan agar-agar tanpa rasa, 2 sendok makan gula pasir, dan masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. Untuk yang gak ada coklat bubuk bisa diganti menggunakan pasta coklat ya. Ini kita aduk rata dulu, lalu kita campurkan air sebanyak 450 ml. Kita masak sampai coklatnya larut dan juga mendidih. Setelah mendidih seperti ini boleh kita angkat. Dan ini untuk puding yang pertama, ini udah set, ciri-cirinya set. Bagian atas sudah terbentuk tapi bagian bawah masih agak lembek. Biar lebih pasti, jadi ini pudingnya aku tusuk menggunakan garpu. Ini tujuannya biar nanti pudingnya satu sama lain lengket. Jadi ini kita tusuk-tusuk seperti ini. Ini insya Allah nggak jebol ya. Nah ini udah selesai, lalu kita masukkan 2 sendok sayur. Ini kita masukkan secara perlahan bahan coklat. Kita ratakan dan kita sisihkan sampai dia set. Dan untuk sisa bahan coklat ini kita letakkan di atas kompor dengan api kecil. Ini tujuannya biar bahan puding ini nggak set ya. Dan untuk berikutnya siapkan panci, lalu masukkan 150 gram gula merah, tambahkan air sebanyak 100 ml. Ini kita masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, ini boleh diangkat dan siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Masukkan 600 ml santan instan. Ini aku pakai santan 200 ml instan. Aku campurkan air 400 ml. Ini kita aduk rata. Dan kita masukkan bahan gula merah yang tadi sudah dimasak. Ini kita masukkan sambil disaring ya. Aduk rata. Lalu ambil 1 sendok makan sayur, kita campurkan ke dalam telur 2 butir. Ini telurnya sudah dikocok lepas. Lalu ini kita aduk rata dan kita masukkan ke dalam panci.
Ini kita masak, nggak harus diaduk ya. Tapi untuk teman-teman yang mau menghasilkan lumut yang lebih kecil, jadi masaknya boleh terus diaduk. Karena aku mau mendapatkan hasil lumut yang lebih besar, jadi nggak aku aduk-aduk, dan ini udah mendidih, udah siap kita angkat. Puding coklatnya udah set, ini kita tusuk menggunakan garpu. Sama ya seperti tadi, tujuannya biar pudingnya satu sama lain itu lengket. Dan ambil bahan lumut sebanyak 120 gram. Ini ditimbang biar per lapisnya itu sama ya lapisannya. Dan kita ratakan. Setelah rata, ini kita simpan sampai dia set. Untuk bahan sisanya, ini kita letakkan di atas kompor. Jadi sama ya seperti bahan yang coklat, kita letakkan di atas kompor dengan menggunakan api yang sangat kecil. Setelah bahan puding lumutnya set, ini kita timpah lagi menggunakan bahan coklat sebanyak 2 sendok makan sayur. Sebelumnya ini udah ditusuk-tusuk ya menggunakan garpu. Ini kita ratakan dan kita tunggu sampai set. Nah, jadi setiap lapisnya diselang-seling ya, bahan coklat, lalu setelah bahan coklat, bahan puding lumut, setelah itu bahan coklat lagi, sampai seterusnya bahannya habis. Nah, ini kita sisihkan. Dan ini udah bahan coklat yang terakhir. Ini kita ratakan dan kita sisihkan sampai set. Sambil nunggu pudingnya set, kita siapkan panci, lalu masukkan sisa puding mentega yang tadi. Ini kita hancurkan dan kita masak kembali. Kita hancurkan seperti ini dan terus diaduk. Nah, hasilnya pudingnya mencair lagi ya seperti ini. Ini udah siap kita masukkan ke dalam loyang. Setelah selesai ditusuk-tusuk menggunakan garpu, lalu bahan menteganya ini kita masukkan secara perlahan. Selesai semua bahan pudingnya masuk ke dalam loyang. Ini kita sisihkan sampai uap panasnya hilang dan boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam kulkas. Ini kita coba keluarkan dari loyangnya ya. Untuk mempermudah mengeluarkan dari loyangnya, ini aku kasih tusuk gigi di bagian tepi dan kita mulai balik. Kita lihat ya untuk pudingnya. Nah, ini Masya Allah cantik banget ya pudingnya. Kita langsung iris aja ya. Ini aku potong 2 dulu. Dan kita lihat untuk bagian dalamnya. Ini bagian lapisannya seperti ini ya. Ini Masya Allah cantik banget. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi, tinggal kalian klik di bawah judul. Nah, di situ udah aku tulis semua. Dan untuk yang belum subscribe, aku minta tolong dulu untuk like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih udah nonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku buat puding lapis lumut mentega. Untuk cara buatnya, aku minta tolong tontonnya sampai akhir ya. Yang pertama, kita siapkan wadah lebih besar, lalu masukkan 3 kuning telur dan susu kental manis sebanyak 150 gram. Ini kita campur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini harus dalam keadaan margarinnya sudah dingin ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili susu. Untuk yang gak ada vanili susu, boleh menggunakan vanili biasa ya. Ini kita campur rata semua bahan, lalu ini kita sisihkan. Tahap berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa gula pasir sebanyak 100 gram. Ini kita aduk rata, lalu campurkan 600 ml air, dan kita nyalakan kompor. Lalu ini kita masak sampai hangat. Setelah hangat, kita masukkan bahan mentega dan telur tadi yang sudah kita buat. Ambil 1 sendok sayur, lalu kita aduk rata, dan ini kita masukkan ke dalam panci. Ini harus diaduk cepat ya, biar telurnya nggak matang. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan kompor dan kita angkat. Untuk loyang di sini aku pakai ukuran 16 x 16, dan untuk bahan yang tadi dimasak ini aku masukkan ke dalam gelas takar. Jadi total banyak bahan yang tadi kita masak sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Nah, ini mau aku bagi jadi 2. Yang satu bagian ini kita biarkan jadi set ya. Untuk bahan sisanya ini kita biarkan di dalam gelas takar dulu. Dan untuk yang berikutnya kita masukkan 1 sendok makan agar-agar, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk. Ini kita aduk rata. Lalu kita campurkan air sebanyak 300 ml. Ini kita masak sampai coklatnya larut dan juga sampai mendidih. Setelah mendidih, ini boleh kita angkat ya. Nah, ini puding yang pertama udah set. Jadi ini kita tusuk menggunakan garpu seperti ini. Ini tujuannya biar nanti pudingnya menyatu satu sama lain. Nah, ini kita tusuk-tusuk seperti ini ya. Lalu kita tuang bahan coklat. Nah, di sini aku nuangnya pakai saringan karena takut ada coklat yang belum larut. Ini kita tuang sebanyak 2 sendok makan sayur. Untuk menuangnya, ini kita harus tuang secara pelan-pelan ya, dan ini kita biarkan sampai set. Untuk bahan coklat, ini kita panaskan di atas kompor dengan api kecil. Untuk tahap berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar, 100 gram gula pasir. Ini kita campur rata dulu. Lalu tambahkan 400 ml santan instan. Aku pakai 200 ml santan instan, lalu aku campurkan air. Dan tambahkan 200 ml endapan pandan dan daun suji. Ini kita aduk rata ya. Untuk teman-teman yang mau pakai pewarna tambahan boleh kok. Nah, di sini aku pakai pewarna tambahan karena warnanya kurang cantik. Jadi aku tambahkan secukupnya pewarna makanan warna hijau. Ini kita aduk rata, kita masak sampai hangat. Setelah agak hangat, lalu campurkan 2 butir telur kocok. Ini kita ambil 1 sendok sayur, kita campurkan dulu ke telur yang sudah dikocok lepas. Lalu kita tuang ke panci.
Dan ini kita masak. Untuk mendapatkan lumut yang besar, ini setelah diaduk pertama, kita biarkan sampai lumutnya keluar ya, nggak perlu diaduk-aduk. Untuk teman-teman yang mau menghasilkan lumut yang lebih kecil, kalian boleh mengaduknya terus ya. Nah, di sini aku biarkan sampai mendidih seperti ini dan lumutnya udah keluar seperti ini. Nah, ini udah cukup, kita angkat. Untuk adonan coklat, ini udah set, kita tusuk kembali menggunakan garpu. Setelah selesai, lalu kita tuang bahan adonan hijau sebanyak 120 gram. Ini aku timbang biar setiap lapisnya sama ya. Nah, ini kita ratakan. Setelah rata, ini kita biarkan sampai set. Setelah set, lalu ini kita tusuk kembali menggunakan garpu. Dan kita tuang adonan warna coklat sebanyak 2 sendok sayur. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Jadi selang-seling ngasih adonannya. Dan ini udah lapisan hijau yang terakhir. Ini nggak aku timbang lagi karena nanggung ya kalau ditimbang. Jadi ini aku semuakan aja. Ini kita biarkan sampai set. Sambil nunggu pudingnya set, kita hangatkan puding 500 ml yang tadi. Ini kita hangatkan sampai agak mendidih ya. Nah, setelah mendidih, ini kita angkat. Lalu kita tuang ke atas puding yang tadi sudah set. Sebelumnya ini pudingnya udah aku tusuk-tusuk ya menggunakan garpu. Selesai sudah semua lapisannya. Nah, ini kita biarkan sampai set. Setelah set dan uapnya hilang, boleh kok dimasukkan ke dalam kulkas. Ini pudingnya udah aku masukkan ke dalam kulkas. Kita coba keluarkan ya dari loyangnya. Sebelum dikeluarkan, biar lebih gampil, kita kasih tusuk gigi di bagian pinggirnya. Nah, ini dia pudingnya. Masya Allah, cantik banget ya. Ini kita langsung potong aja ya. Untuk bagian puding dalamnya ini seperti ini ya, Masya Allah cantik banget. Ini bisa dijadikan ide jualan kalian atau mau dijadikan hantaran juga bisa. Nah, di sini aku langsung potong aja. Untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi, dan untuk yang belum subscribe, aku minta tolong dulu untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini rasa pudingnya Masya Allah enak banget, manisnya juga pas. Ini cocok banget ya kalau mau dijadikan ide jualan kalian. Nah, untuk dijadikan snack box boleh nih dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Di sini aku pakai ukuran plastik 8 x 8 cm. Ini kita bungkus seperti ini ya. Dan ini udah jadi. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.